kita menjaga kerukunan antar umat beragama seperti peristiwa yang membangunkan sahur. Nah, pesan saya kepada Majelis Ulama Indonesia dan Badan Kerjasama antara masjid, tahun yang akan datang tolong diubah membangunkan pola sahur, jangan mengganggu umat lain. Karena nggak semuanya umat Islam berpuasa. Karena nggak ada di Indonesia ini yang beragama Muslim semua. Kita ini hidup berbineka tunggal ika, berbeda-beda agama, tetap satu tujuan. Amin. Amin. Berbeda keyakinan, bineka tunggal ika. Jadi pesan saya buat manusia, ya, tahun yang akan datang puasa menjadi puasa yang tertib. Jangan bangunkan sahur pakai toa. Ya, kadang-kadang pakai buk keliling. Orang lagi istirahat tidur kalau ada nenek-nenek sakit mati dia. Iya. Kadang ada anak bayi ya kan, yang punya anak bayi jadi nangis gitu kan. Iyalah, pola ini tolong diubah. Kenapa? Sekarang zamannya zaman milenium. Bukan lagi membangunkan sahur. Kalau tadarusan silakanlah. Ya kan kalau tadarusan ya, sampai waktunya habis terawih, ya mengaji lah sampai jam 10 enggak masalah. Tapi yang terpenting jam 3, jam 2 bangunin sahur. Oh, tepat saya tuh pakai toa. Sahur. Aduh, saya bilang. Sampai saya tuh kemarin saya mau gitu gak. Dan saya pikir gini, kalau kita yang protes Kristen, dibilang katanya penistaan. Coba salah orang Kristen enggak. Tapi kalau orang Islam yang protes, nggak ada dibilang penistaan. Iya. Ya, kita sebab salah gitu loh. Kadang-kadang kita mau tegur mereka, dibilang kita penistaan, menghalang-halangi ibadah mereka. Emang betul ibadah puasa itu ibadah, hukumnya wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ditambah dengan ibadah sunat tarawih, kan? Nah, maksud saya, tolonglah pola-pola seperti ini harus diubahkan, ya. Yang terpenting saat ini kita menjaga kerukunan beragama, sudahlah. Yang penting kita berdoa supaya pemerintahan yang ada bisa mengubah pola seperti itu. Ya, ada waktu-waktu ibadah itu, jangan sampai ibadah puasa membatalkan orang. Sebab syarat-syarat puasa adalah apa? Yang membatalkan puasa sih nggak batal, tapi pahala puasanya, gitu loh. Membuat kesel orang, buat marah orang itu batal. Batal pahala puasa sih nggak masalah, tapi gitu loh. Yang batal pahalanya. Ya sekarang kalau mereka buat kesel lagi sahur, orang lagi tidur dibuat kesel, nah itu mereka puasa tapi nggak dapat pahala. Puasanya sih nggak batal, nggak, hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau usul boleh pemerintah dirubah, kita tidak merubah undang-undang atau agama seseorang, tapi kita rubah, jangan kita mengganggu orang. Bisa nggak tuh, Pak? Betul. Jangan mengganggu orang gitu loh. Itu aja. Boleh nggak ya? Setuju kalau Pancasila ini diikat oleh agama, padahal sila pertama itu bukan keagamaan ya, tetapi ketuhanan yang esa. Nah, maksudnya gini, ada dua mitos di Indonesia yang harus dihapuskan, yaitu satu, pemimpin harus Islam, harus beragama tertentu. Oh, tidak bisa. Enggak. Jadi siapapun yang ber-KTP Indonesia, maka dia punya hak untuk jadi pemimpin dan wajib membela negara ini, mempertahankan NKRI dan Pancasila. Terus mitos yang kedua yaitu pembedaan antara minoritas mayoritas. Secara jumlah oke, ada mayoritas minoritas, tetapi bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada kata yang mayor itu lebih punya hak mengatur, kemudian yang mayor yang punya hukum di sini. Tidak. Indonesia itu sudah hebat hukumnya, cuma kan masalahnya bisa diberangus dan bisa ditekan oleh people power. Akhirnya yang minoritas ini secara jumlah merasa hidup di dalam hukum rimba. Siapa kuat dia yang menang. Jadi rukun itu bukan sama, ini masalahnya. Ya toh, botol dan tutup itu harus beda, tetapi karena saling menerima jadilah sebuah botol. Kalau botol memaksa tutupnya sama, pecah. Inilah Indonesia pecah karena ada kelompok yang menginginkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial itu kalau sama dengan kemauannya dia pecah, tidak bisa seperti itu. Kebenaran itu akan menjadi sebuah kebenaran kalau
ya, kita mau dan mampu menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan untuk Indonesia ini. Ini loh runyamnya bangsa kita, karena itu tadi yang tak jelaskan tadi, ya. Jadi umat Tuhan, entah agama apapun juga. Nah, kalau jadi umat Tuhan, Tuhan manapun juga, itu pasti hukumnya adalah kasih. Tidak ada Tuhan yang hukumnya adalah pembunuhan. Saya tidak yakin itu. Kalau ada, ya itu urusan agama tersebut. Ya, yang namanya Tuhan. So itu berketuhananlah yang benar. Gitu loh. Bersihkan sekolah negeri dari monopoli agama. Anak-anak kita rusak. Ya betul. Ya. Tetapi sebetulnya kita nggak perlu tuntut pemerintah kok. Sebetulnya kita nggak perlu tuntut pemerintah. Kita suarakan sebetulnya produk undang-undang Indonesia sudah bagus. Hanya tumpul oleh mayoritas. Gitu loh. Tumpul sudah bagus. Undang-undang penistaan dan seterusnya ada. Cuma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak jalan. Keadilan kalau melayani yang mayoritas. Nggak bisa, nggak bisa. Saya ngomong Pancasila loh. Saya saat ini ngomong soal kebangsaan. Contoh, tolong dikoreksi kalau saya salah. Kan baru saja viral ya, katanya sekretaris negara. Ternyata alasannya kenapa ulama, ustadz-ustadz yang intoleran itu, yang juga menistakan Kristen seenak dengkulnya itu, kenapa mereka tidak dimasalahkan? Bukan dimasalahkan, tidak diproses hukum. Alasannya apa? Bukan takut ya, nanti umat Islam mengatakan kriminalisasi ulama. Itu kan terjadi waktu lalu lah, Habib Rizik apa, bela Habib Rizik, bela ini karena kriminalisasi. Tetapi bagaimana dengan pendeta? Bagaimana dengan murtadin, petobat murtadin yang akhirnya ditangkap bersaksi masuk penjara dan dianggap ini dikriminalisasi? Padahal mereka tidak sedang melakukan kriminal. Sementara ustadz-ustadz itu mulutnya mulut kriminal semua itu. Saya tidak takut ngomong begini. Kenapa? Sekarang Yahya Waloni. Kurang ajar enggak kalau mengatakan umat Kristen dan Katolik itu pro-setan? Itu bukan hanya kurang ajar, itu kriminal, itu mulutnya penjahat itu ngomong. Itu adalah penistaan, tapi melenggang itu. Sekarang kenapa nggak diproses? Jadi produk kita ada, tapi produk ini hanya untuk minoritas seolah-olah. Betul nggak? Ya. Habib Rizik yang terkenal. Betul, Pak. Dan lain-lain. Waduh, Ustadz Zulkarnain, UAS, jin kafir, dan seterusnya. Itu kriminal itu. Tetapi kenapa mengatakan nanti dikira kriminalisasi? Nah, ini pemerintah ini impoten namanya. Fakta. Nah, inilah perjuangan kita. Memviralkan ketidakadilan. Produk sudah ada. Kita nggak perlu nuntut pemerintah untuk merubah. Sudah bagus. Cuma masalahnya sasarannya harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini tidak boleh tebang pilih. Itu message yang harus kita dengung-dengungkan. Lalu saya yakin dan saya percaya kalau Indonesia berani memisahkan politik, negara, dan agama, maju. Amin, tak amin, saudara harus amin. Harus dipisahkan memang. Nah, ini perjuangan yang harus kita dengung. Kenapa? Kita ngomong tuh data dan fakta. Gitu loh. Oh, jangan ustadz ini jangan jangan diusut nanti kriminalisasi. Loh, memang kriminal kok mulutnya. Kenapa? Tetapi Muhammad KC, wah penistaan, kriminal, kejar, tangkap. Loh, apa bedanya? Apakah namanya ulama itu kan bahasa Arab ya? Alim ulama dalam bahasa Kristen rohaniawan. Ulama untuk orang Islam. Kami juga ulama. Sama itu loh. Itu hanya bahasa Arab saja. Rohaniawan itu ulama. Sama. Jangan kriminalisasi dong kalau gitu. Negara Indonesia akan maju. Sekarang bicara soal data dan fakta. Siapa yang menghambat kemajuan Indonesia? Ya, nggak setuju demo. Ada apa? Presiden perempuan patahkan, nggak boleh karena apa? Alasan agama semua. Ya. Betul nggak? Betul. Terus kebudayaan Indonesia dirubah jadi Arabisasi, menjadi Arab dan susah. Saya nggak ngomong Arab berarti agama. Nah, itu bodohnya. Banyak yang terbodohkan karena apa? Jilbab jadi agama, bahasa jadi agama. Padahal jilbab itu bukan agama. Loh, Kristen, Koptik, Katolik dan seterusnya itu juga pakai jilbab, cadar. Iya. Ya. Di Palestina sana bukan masalah agama, tapal batas. Orang Kristen berjilbab di sana juga ditembakin tentara Israel. Arab itu luas sekali. Arab tidak semuanya Islam, ada Kristen Arab.
Ya. Itu loh. Jadi kita wise lah, bangsa Indonesia jangan dibodohin lagi, ya.